Akan menjelaskan bagaimana untuk memindahkan header atau memakai header atau navbar ini, sidebar dan juga footer di sini, yang di sini untuk diaplikasikan ke project website yang sebelumnya sudah dibuat, dan hasilnya seperti ini. Jadi navbarnya sudah diambil, sidebarnya juga udah masuk, dan juga yang di sini juga sudah diambil. Jadi yang pertama itu jalankan terlebih dahulu XMPP, kemudian kita bisa langsung buka Sublime. Di sini semua datanya sudah saya pindahkan. Jadi saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, yang di sini link rel. Ini link relnya karena yang sebelumnya link relnya cuma ada beberapa, jadi udah ditambahkan sesuai dengan yang mau digunakan. Ini. Jadi ini link PHP untuk website yang telah kita buat atau project yang udah kita buat. Ini linknya lumayan banyak yang saya masukkan lagi, seperti script demonya, admin LTE-nya, dan juga ada link rel untuk memanggil fontnya nanti. Jadi semua sudah saya sesuaikan sama dengan yang general ini, yang template yang sudah disediakan. Ini link relnya sudah sama, saya pindahkan ke sini. Dan juga di akhir ini ya, ini scriptnya, beberapa script yang akan digunakan juga sudah saya pindahkan ke link PHP. Nah, jadi pada nanti halaman index kita itu sudah lebih mudah dengan hanya memanggil PHP include link PHP seperti ini. Kan ini salah. Oke, lanjut. Yang pertama kita mengambil headernya seperti ini. Bagaimana cara mengambil header yang ada di sini untuk dipindahkan ke sini? Jadi di sini juga saya ada modif. Kan di sini ada notifikasinya, tapi sudah saya hapus, saya sesuaikan dengan website yang saya telah buat. Seperti ini. Jadi pada bagian header pada website yang general atau yang template ini kan headernya home, contact, search. Jadi kita mencari yang ada tulisan navbar ini sudah dikasih tanda yaitu navbar. Dengan caranya kita bisa langsung klik di sini. Kemudian kita kopas sampai sini, kemudian kita pastekan ke navbar PHP agar nanti lebih mudah dipanggil. Nah, jadi yang di sini sudah saya modif. Kan di sini cuma ada home, kontak, terus kemudian langsung search from. Di sini saya modif menjadi yang home itu juga diganti tetap home sama data, tapi di sini saya tambahkan profil sekolah dan juga kemudian sejarah, visi misi, pokoknya yang sesuai dengan project sebelumnya yang sudah dibuat. Jadi ini adalah navbarnya, jadi sesuai home, profil sekolah, visi misi, juga ada drop down-nya, dan ini yang sebelumnya, dan setelah saya modif menjadi seperti ini masih bisa diklik. Jadi setelah kita pastekan ke navbar PHP, langsung kita panggil seperti biasa navbar PHP di sini. Itu adalah bagian dari navbar. Kemudian yang kedua yaitu sidebar. Ini saya sudah membuat juga sidebar PHP, lebih gampang dipanggil. Nantinya sebentar kita cari. Nah, jadi sidebar di sini juga udah saya modif beberapa agar tidak sama dengan template yang sudah disediakan. Jadi ini kan admin LTE, Alexander Press, ini saya ubah semua menjadi sesuai dengan nama sekolah Perintis Tebas, ini nama pembuatnya, dan juga ini. Bagaimana caranya? Yang pertama kita mencari bagian dari sidebar terlebih dahulu. Oke. Jadi saya ambil dari a class main sidebar. Sebentar. Ada di sini, ya. Main sidebar container. Jadi di sini dia sudah kasih bagian yang dimana sidebar, yang dimana navbar begitu. Jadi kita tinggal klik ini, terus kita kopas dari sini ke sini, kemudian kita tempelkan
ke file sidebar kita, sidebar PHP. Nah, jadi yang di sini sidebarnya kan sebelum dan nama pembuatnya udah saya modif menjadi nama sendiri dan juga nama project sekolah yang telah saya buat. Seperti di sini. Ini image-nya kan yang pertama kan ini bentuk A, terus saya buat kasih ke logo sekolahnya. Di sini image search logo. Yang di sini kan image search-nya kan nih admin LTA logo. Jadi telah saya buat, sesuaikan lagi dengan file masing-masing. Di sini kan dia simpan di disk, saya kan menyimpan logonya di image begitu. Jadi perintis tebas, yang ini langsung sidebarnya, ini saya ubah namanya menjadi nama sendiri, kan yang di sini ada admin LTE. Oke, see the bar from, yang di sini tidak saya ubah sih. Yang samping-sampingnya cuma saya kurangi beberapa dan jadilah hasil yang seperti ini. Pokoknya kita mengambil sidebarnya itu ambil dari sini lebih gampang. Misalnya di sini kan udah kasih tanda main sidebar container. Jadi kita langsung bisa klik di sini kan menjadi bersingkat. Kita bisa langsung kopas terus tempelkan ke PHP yang akan kita panggilkan nanti. Selanjutnya itu ya, setelah navbar kita masukkan sidebar. Ini sidebarnya, nama kelasnya akan diatur menjadi dark Mary. Ini warnanya. Kemudian kita langsung masuk ke konten. Di sini pakai konten wrapper, langsung konten container, dan di sini adalah isi dari project sebelumnya. Langsung kopaskan saja begitu. Nah, yang terakhir itu ada sidebar class, ini penutupnya, yaitu footer. Footer yang ada di sini cukup sederhana sih, agak pendek, yaitu paling bawah di sini dia sudah kasih bagian, dan ini yang agak panjang ini merupakan isi dari general sebelumnya atau website general sebelumnya. Ini jadi tidak saya ambil, saya masukkan dengan konten project sebelumnya yang saya buat sendiri. Kemudian kita cek footernya. Nah, ini ada footernya, udah dikasih tanda ya, footer class. Jadi seperti biasa saya langsung ambil begini, langsung dikopas, terus kemudian dipaste ke sini footer agar lebih gampang dipanggil ke website lainnya. Seperti ini, AWD Advanced Web Design 2021 copyright begitu. Jadi kita langsung setelah dibuat kita masukkan ke indeks PHP. Sebelumnya navbar, footer dan sidebar maksudnya itu saya masukkan ke dalam folder yang sama dengan indeks PHP agar lebih mudah dipanggil. Nah, inilah caranya untuk memanggil header, sidebar dan juga footer ke dalam website yang telah kita buat. Yang kedua di sini yang akan saya bahas secara singkat yaitu from. Bagaimana cara from ini bisa ditampilkan ke halaman website lainnya? Maksudnya isi from ini bisa kita tampilkan. Nah, seperti ini contohnya. Misalnya saya masukkan nama saya Winnie, terus alamat Sambas, begitu. Kemudian tempat tanggal lahir. Ini sebelumnya sudah saya isi, jadi ada save datanya. Terus wanita. Ketika kita submit, nah akan muncul datanya. Karena di sini website yang saya buat itu adalah tentang sekolah, makanya saya tulis nama siswa-siswi begitu. Nah, ini merupakan hasil datanya yang sudah ditampilkan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita beri tambahan from pada indeks PHP atau halaman lah yang mau kita buatkan from nanti. Nah, seperti ini. Ini adalah bagiannya from action. Yang pertama, from action data siswa PHP. Jadi kita harus membuat PHP baru yang berisi data siswa. Jadi actionnya itu, atau maksudnya setelah yang submit file data-datanya yang ada di sini nanti akan dimunculkan ke folder PHP data siswa PHP method post, maksudnya di post nantinya. Yang ini seperti biasa kita buat div class, core body, from group, dan di sini kita label from input nama mahasiswa-mahasiswi. Dan yang menjadi yang paling penting sih agar datanya itu bisa masuk, yaitu kita harus memasukkan name yaitu nama.
Kenapa? Karena saat nanti mau dipostkan itu kita memanggil dengan nama yang sesuai dengan datanya. Maksudnya nama yaitu berisi nama mahasiswa atau mahasiswi yang telah diinput begitu. Jadi semuanya harus dikasih nama. Ya, ini juga udah name, alamat, dan juga di sini tempat tanggal lahir semuanya dikasih nama, CK, dan jenis kelamin maksudnya, dan juga submit nama. Submit di sini juga harus dikasih nama dengan simpan begitu. Oke, kan di sini sebelumnya untuk memunculkan form yang akan kita masukkan di dalam sebuah halaman website nanti. Jadi ada form actionnya itu data mahasiswa PHP, data siswa maksudnya. Nah, di sini saya sudah buat dengan data siswa. Agar tampilannya tidak polos, jadi saya sudah masukkan juga link dan juga navbarnya biar gak terlalu polos begitu. Seperti ini hasilnya. Nah, cuma yang ubah sih yang cuma isinya. Oke, bagaimana cara panggilnya? Ini adalah ini sudah mengerti. Jadi yang link navbar, cara memanggil navbar. Ini juga sidebar, dan ini yang menjadi intinya supaya yang bisa masuk data yang telah diinput. Jadi yang pertama nih. Nah, kita memakai codingan ini untuk memunculkan data yang telah kita masukkan tadi. If insert post simpan, dan artinya itu adalah ketika kita mengklik simpan atau submit. Seperti di sini. Nah, simpan berarti submit. Jika kita klik submit yang ada di sini, maka akan dibuat sebuah tabel. Maksudnya akan munculkan dari sebuah tabel. Yang pertama itu nama mahasiswa atau mahasiswi. Jadi post atau misalnya posting yaitu hasil dari inputan nama. Jadi seperti nama yang ada di sini. Misalnya tadi kan saya masukkan nama Winnie, jadi keluar nama Winnie. Nah, ini nama, berarti ini variabelnya namanya nama. Seperti itu. Alamat, nanti postkan yang hasil input dari alamat. Tempat tanggal lahir, postkan hasil tempat tanggal lahir. Ini kan TTL, sama di sini saya juga memberi nama TTL. Kemudian jenis kelamin kasih CK, kemudian stop tabel karena hanya cuma 4, jadi saya juga membuat barisannya juga 4, jadi seperti ini. Ya, nama ini adalah isi dari variabel nama tadi. Tulis ambas adalah isi dari alamat tadi. Tempat tanggal lahir merupakan isi dari TTL tadi. Kemudian ini adalah radio check ya. Radio check nggak bisa pilih 2, harus pilih 1. Nah, misalnya kita pilih yang ini, jadi otomatis yang JK ini tersimpan datanya sebagai wanita sesuai dengan yang di sini. Nah, kemudian kita submit. Nah, jadi di sini if insert post simpan, berarti akan munculkan data seperti ini. Dan ini merupakan hasilnya. Jadi nama mahasiswa itu sama dengan isi inputan tadi yaitu Winnie. Alamat sambas, tempat tanggal lahir, bekut, dan juga jenis kelamin yang tadi kasih centang juga wanita, makanya pas hasil di sini juga sama dengan wanita. Demikian penjelasan website yang setelah saya buat, yaitu cara bagaimana untuk memindahkan header, sidebar, dan juga footer. Kemudian juga membuat form sederhana pada website yang kita akan buat terus tampilkannya. Terima kasih, sekian video saya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.